Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan saya adalah Bapak Muhammad Abi Soleh, MPDI. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita bertemu yang kedua kalinya sejak kalian melaksanakan kegiatan ta'aruf siswa madrasah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tema yang akan kita pelajari beberapa saat yang akan datang, mulai hari ini sampai beberapa saat yang akan datang, adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang pertama, tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, seperti apa kondisi bangsa Arab? Marilah kita pelajari sedikit demi sedikit. Masyarakat kota Mekkah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra beliau. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara hingga saat ini adalah seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, dan peristiwa kurban. 3 syariat ini masih ada dan masih terpelihara hingga saat ini. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusan risalah yang akhirnya masyarakat Mekkah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Huza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay bin Al-Huzai pergi ke Sam. Di kota itu dia melihat penduduk kota Sam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekkah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekkah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala yang dibawa oleh Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekkah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Sam. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekkah dan kota Mekkah, pada akhirnya menjadi pusat penyembahan berhala. Kita lanjutkan. Pada musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab yang berziarah ke Mekkah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke daerah masing-masing dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab.
Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh merupakan patung-patung yang juga disembah di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yagut sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gatif di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun Ya'uk adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Setelah orang soleh tersebut wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuatkan patung-patung mereka dan di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya oleh orang-orang soleh tersebut. Itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dan dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai. Bagaimana tata cara penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat Makkah? Yang mereka lakukan adalah, yang pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberikan syafaat dan pertolongan pada mereka. Ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail, saat itu disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang menyebabkan mereka menyimpang akidahnya? Alasannya adalah, yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti tersebut di atas, bangsa Arab juga menganut beberapa agama seperti agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kan'an di Palestina ke Khaybar dan wilayah Hijaz. Karena saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan Taimah. Lalu merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam, seperti Bani Khaybar, Bani Nadir, Bani Mustalik, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Ghatfan. Agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi, saat invasi bangsa Romawi dan Habasyah. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya. Para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Gosan, Bani Taglib, dan Bani Ta'i. Sedangkan agama Sabi'i yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kildaniyun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Sam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani.
Dan menurut Sofiur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, bangsa Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 149-152. Sementara agama Majusi banyak dianut oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Demikianlah materi yang kita pahami, kita pelajari, kita ulas pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang telah disampaikan tadi, ada 5 soal yang perlu dijawab oleh anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.